Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin Nabina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimatil mubarakat yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah di hari ini kita kembali membacakan kitab Adabud Dunya Waddin, sebuah kitab yang berbicara bagaimana seorang hamba menjalani kehidupan dalam aspek menyeluruh secara umum. Sebagian dikhususkan yaitu bagaimana dia menjalankan kehidupan dengan adab ketika berada di dunia dan dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa apa untungnya bagi orang yang qanaah dan apa untungnya bagi orang yang merugi, apa untungnya bagi orang yang tamak. Kita telah sebutkan di pertemuan sebelumnya antara sifat qanaah dan sifat tamak. Dan kemarin kita sebutkan, coba lihat sebentar. Di halaman 328 misalnya, di paragraf yang paling bawah 328. Ini sedikit pengulangan sebelum kita masuk pada subtema yang baru. Di halaman 328 di paragraf paling bawah, di situ disebutkan oleh al-imam penulis, kata beliau, salah seorang ahli hikmah, orang yang bijak berkata, barang siapa yang qanaah, maka dia adalah orang yang kaya meskipun sedikit hartanya, dan barang siapa yang tidak qanaah, maka dia adalah orang fakir meskipun banyak hartanya, Dan ini sebagaimana kita sebutkan dahulu, seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu azza wa jal. Beliau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau engkau memiliki hati yang hati tersebut qanaah, maka engkau dan raja yang ada di dunia ini sama. Karena masalah cukup tidak cukup, masalah itu membahagiakan tidak membahagiakan, itu dalam urusan hati. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila hati tersebut, yaitu segumpal daging tadi, yang dimaksudnya adalah hati, apabila hatinya baik, maka baik semua urusan, dan apabila hatinya buruk, maka buruklah semua urusan. Maka hari ini insyaallah azza wa jal kita akan lanjutkan dengan pembahasan subtema, yaitu macam-macam qanaah, yang dimulai di halaman 329 di paragraf setelah syair yang pertama, macam-macam qanaah. Kata penulis rahimahullahu azza wa jal, kata beliau, qanaah bisa dilakukan dengan tiga cara. Cara yang pertama, seorang qanaah adalah dengan kehidupan dunia yang cukup dan memalingkan pandangan dari mendekati selainnya. Ulangi, beliau katakan qanaah itu bisa dipraktekkan dengan tiga metode, tiga macam cara ini. Cara yang pertama, seseorang qanaah dengan kehidupan dunia yang cukup dan memalingkan pandangannya dari mendekati selainnya. Jadi
tipe yang pertama ini adalah tipe yang kalau dia sudah cukup, maka dia tidak punya ambisi lagi setelah itu dari bagian dunia, karena patokannya hanya cukup. Walaupun mendekati hal yang melebihi cukup, dia tidak mau. Kata beliau, ini adalah tingkat para ahli qanaah yang paling tinggi. Seorang penyair bersenandung, kata beliau, idza syi'ta an tahya ghaniyan fala takun ala halatin illa radita biduniha. Jika engkau ingin hidup sebagai orang yang kaya, maka hiduplah di atas sebuah kondisi di mana engkau ridho terhadap kondisi yang lebih rendah. Jadi dia sudah cukup dengan keadaan itu, dia bisa menggapai kadar yang sedikit lebih naik dari cukup, tapi dia tidak mau. Kata beliau, ini adalah tingkatan tertinggi dari orang-orang yang melakukan qanaah. Makanya di sini Al-Imam Malik Ibnu Dinar, salah seorang ulama tabi'in atau tabi'ut tabi'in, beliau mengatakan, kata beliau, azhadun nas man la tatajawazu rabbatuhu minad dunya bulghatahu. Kata beliau, manusia yang paling zuhud terhadap dunia adalah orang yang kesukaan duniawinya tidak melebihi cukupnya. Ibaratnya adalah dia cukup dalam satu hari tersebut, misalnya adalah hidup dengan 50.000, dia cukup dengan itu bersama keluarganya. Maka menurut golongan yang pertama ini, yang dianggap sebagai yang paling tinggi, sebagaimana juga ucapan Malik bin Dinar, berarti dia adalah orang yang kalau sudah mencapai 50.000, dia tidak mau menambah lagi. Nah, ini kategori yang pertama dari orang yang qanaah. Karena qanaah tersebut kuat kaitannya dengan zuhud. Qanaah seorang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Zuhud tersebut adalah seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Kemudian di sini disebutkan, kata penulis, salah seorang ahli hikmah, orang yang bijak, berkata, ar-ridha bil kafaf yuaddi ila al-afaf. Ar-ridha bil kafaf yuaddi ila al-afaf. Yaitu rasa ridho, sebuah sikap merasa ridho dengan kecukupan membawa kepada kehormatan. Menahan diri di sini maksudnya kehormatan. Jadi seorang merasa cukup, dia akan terhormat hidupnya. Sekaya apapun orang tersebut, semewah apapun orang tersebut, kalau dia tidak merasa cukup, secara pribadi dia bukan orang yang terhormat. Walaupun dia dihormati oleh masyarakatnya, tetapi secara individunya, secara personalnya, dia bukanlah orang yang memiliki kehormatan. Kemudian salah seorang ahli adab berkata, kata beliau, rubba dikin afdalu min sa'ah wa ana'in khairun min da'ah. Yaitu seringkali kesempitan, yaitu keadaan yang sempit, itu lebih utama dari keluasan, yaitu lapangnya hidup seseorang. Kesusah payahan itu bisa jadi lebih baik daripada kehidupan yang menyenangkan. Karena pola hidup yang benar, kaidah hidup yang benar adalah bukan pada apa yang dipunya, tapi tentang orang yang punya. Kaidah kehidupan bukan tentang apa yang atau barang yang dipunya, tetapi tentang orang yang punya tersebut, orang yang memiliki atau tidak memiliki. Orang bisa kaya, orang bisa menjadi bahagia walaupun dia tidak memiliki, dan orang bisa jadi tidak bahagia walaupun dia memiliki segalanya dari yang diinginkan oleh penduduk dunia. Salah satu ahli adab bersenandung kepadaku, qanon, katanya ini adalah syair dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang artinya, qanaah memberikanku semua kemuliaan. Qanaah memberikanku semua kemuliaan. Kekayaan mana yang lebih mulia dari qanaah? Jadikanlah qanaah sebagai modal dirimu. Setelah itu jadikanlah takwa sebagai komoditi. Jagalah dirimu agar menjauhi pelit ketika engkau kaya. Nikmatilah surga dengan kesabaran sesaat. Ini kita ambil petuah qanaahnya saja ya. Yaitu kata beliau, qanaah memberikanmu semua kemuliaan. Kekayaan mana yang lebih mulia daripada qanaah? Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal ghina
ghinan nafsi. Sesungguhnya hakikat dari kekayaan tersebut adalah kekayaan jiwa. Maka kalau orang ingin hidup bahagia, terlepas dari susah dan sengsara, terlepas dari duka dan hidup yang lara, maka seorang tersebut perjuangannya sebenarnya bukan prioritasnya ya, bukan memperkaya harta benda, tapi memperkaya hati dan jiwanya. Dan ini yang diperjuangkan oleh para ulama dari generasi ke generasi, dimulai dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan ini golongan yang pertama, yaitu orang yang mencukupkan pada kebutuhannya, kepada apa? Orang yang mencukupkan pada kecukupannya. Artinya setelah cukup, dia tidak perlu kepada lebih, walaupun dia bisa mendapatkan lebih. Yang kedua, di halaman 330, kata beliau, cara kedua atau tipe kedua dari qanaah, seorang yang qanaah atau seorang qanaah hingga mencapai kecukupan lalu dia membuang kelebihan dan penambahan. Ini adalah kondisi orang yang qanaah paling luas. Dia mencapai kecukupan, lalu setelah itu dia buang kelebihan dan penambahan. Dia sudah dapat lebih, dia sudah dapat plus, tapi setelah dinilai dari kecukupannya melebihi dari cukup, maka yang lebih ini dia letakkan di tempat yang lain, bukan untuk kebutuhan dirinya. Maka di sini disebutkan oleh penulis sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Saya akan sampaikan di sini derajat hadisnya, itu hadisnya kita tidak tahu dari mana asal usulnya, tapi coba kita baca terjemah dari yang dibawakan oleh penulis. Diriwayatkan, kata beliau, Nabi bersabda, siapa atau setiap hamba antara dirinya dan rezekinya ada sebuah penghalang. Jika dia qanaah dan sederhana, maka rezekinya mendatanginya. Jika dia merusak penghalang tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan rezekinya. Dan ini secara makna wallahu a'lam bishawab kurang tepat ya. Secara makna pun kurang tepat. Karena rezeki, walaupun durhakanya seseorang tersebut, dia tetap dapat jatah rezekinya, tapi dia bukan rezeki yang berkah bagi seorang tersebut. Salah satu ahli hikmah berkata, pencarian yang melebihi kecukupan adalah berlebihan. Pencarian yang melebihi kecukupan adalah berlebihan. Sementara Allah katakan, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian berlebih-lebihan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Maka dari pendapat ahli hikmah ini, beliau ingin menyampaikan bahwa kalau kita sudah sampai pada kadar kecukupan kita dari kebutuhan duniawi kita, maka mengambil lebih dari itu adalah berlebihan. Maksudnya adalah tercela. Ini maksud dari ungkapan beliau. Kemudian salah seorang sastrawan berkata, kata beliau, barang siapa, ya, beliau katakan di sini, man radiya bil maqdur qani'a bil maisur, yaitu ini ucapan yang indah ya, man radiya bil maqdur qani'a bil maisur. Kata beliau, yaitu siapa yang ridho dengan takdir, maka dia qanaah terhadap sesuatu yang sedikit. Dan kalau kita lihat, memang rukun iman itu adalah diantaranya iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara buah atau manfaat dari iman kepada takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, pertama adalah bagi orang yang diberikan sedikit, atau bagi orang yang mendapatkan hal yang menurut jiwanya itu membuat dia luka atau duka, bersedih, maka kalau dia mengingat ini sudah ditakdirkan oleh Allah, dia tidak akan sedih. Karena seusaha apapun dia, seikhtiar apapun dia, setelah itu kalau memang hasilnya demikian, maka demikian. Walaupun tadi dia mulai usaha, setelah dia dapat hasil, dia tidak akan bersedih. Sehingga dia tidak menjadi orang yang buruk sangka kepada Allah. Sebaliknya, kalau orang mendapatkan suka, mendapatkan bahagia, maka dia kalau beriman kepada takdir, dia tidak akan sombong dan dia tidak akan over happy, tidak akan terlalu bahagia. Kenapa? Karena ini bukan berarti dia bahagia, tapi semua benar-benar telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Iman kepada takdir menjadikan hidup kita tenang, ma'asyiral muslimat. Menjadikan hidup kita berkah insyaallah. Menjadikan hidup kita tidak diterpa oleh angin, tidak terombak-ambik oleh gelombang, dan tidak menjadi insan yang tidak punya pendirian dalam masalah dunia. Maka qanaah itu pasti muaranya adalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Bukhturi bersyair, ini salah satu penyair yang masyhur. Kata beliau, "Tatlubul aktsara fid dunya wa qad tablugul hajata minha bil aql." Allahu Akbar. Kata beliau, engkau mencari yang lebih banyak dari dunia, padahal engkau bisa mencapai kebutuhanmu dengan sesuatu yang paling sedikit. Coba bayangkan begini, ada seseorang dia berusaha misalnya, bekerja atau berikhtiar untuk memenuhi apa? Kebutuhannya, alias apa? Kecukupan hidupnya atau kecukupan dia dan keluarganya. Oke, dia bekerja sudah cukup. Anggaplah dia pedagang misalnya, dia bekerja sudah cukup. Pada saat itu kira-kira dia akan susah payah tidak kalau sudah sampai kecukupan? Payah tidak hidup dia? Tidak, karena sudah cukup. Berarti dia akan sebaiknya istirahat setelah itu, kan begitu ya? Karena sudah cukup. Tapi kata beliau, padahal engkau bisa mencapai kebutuhanmu dengan sesuatu yang sedikit. Kalau dia kerja lagi, berkorban penuh susah payah lagi, setelah itu berarti dia termasuk orang yang meletihkan dirinya. Padahal setelah itu belum tentu dia dapat yang lebih baik daripada dia istirahat. Bukan berarti menghalangi mencari rezeki yang lebih. Tapi di sini mereka para ulama ingin mengajarkan kepada kita bahwa perlu merasa cukup. Makanya berulang kisah yang masyhur yang terjadi di tanah Saudi. Pernah disebutkan oleh guru-guru kita atau para syekh yang mengajarkan kita, disebutkan oleh mereka bahwa di suatu tempat, di salah satu pasar atau perdagangan di Saudi, yang mana mereka itu disusun, yang menjual barang yang sama mereka deretan, itu beruntun samping-sampingan. Nah, kemudian dibuka, mereka pagi hari membuka, kemudian seorang, ya mereka jualannya sama ya, jadi sebelahan gitu. Datang seorang kepada penjual, yaitu pemberi datang kepada penjual di toko tersebut, maka dia ladeni. Kemudian apa? Kemudian datang pembeli yang lain kepada dia. Dia katakan, maaf, toko saya tutup, silakan beli ke samping. Padahal baru beberapa saat dia buka. Kenapa? Karena dia merasakan dirinya cukup, sudah cukup. Dan tidak perlu dia meletihkan dirinya setelah itu, karena dia tahu kebutuhan yang bisa dicapai dengan, atau kebahagiaan hidup yang bisa dicapai dengan sedikit yang cukup. Mengapa harus berletih-letih untuk mencapai yang banyak padahal belum tentu bahagia? Ini kaidah yang luar biasa. Kemudian kata beliau, aku menyandingkan syair Ibrahim bin Mudabbir. Syair tersebut berbunyi, innal qana'ata wal afafa la yaghniyani 'anil ghina fa idza sabarta lil muna fashkur qad niltal muna. Yang saya bacakan tadi syair, dan itu bukan musik, itu syair dan tidak ada kaitannya antara kalimat dengan musik. Beda antara syair dan musik. Kata beliau, qanaah dan menahan diri itu tidak membutuhkan kekayaan. Orang untuk merasa cukup gak butuh kaya. Sementara mayoritas manusia apa? Kalau sudah kaya baru saya cukup. Sahih atau benar? Sahih dan benar. Ya, sudah kaya baru cukuplah, kita sudah dapat sekian M dan sekian ratus juta, sekian triliun, baru cukup. Padahal untuk menjadi orang yang qanaah gak harus kaya, untuk menjadi orang yang cukup gak harus kaya. Kata beliau, jika engkau bersabar dari angan-angan, maka bersyukurlah karena engkau telah mencapai angan-anganmu. Orang ingin angan-angannya, ingin punya ini, ingin pergi ke situ, ingin rekreasi ke negeri ini, negeri itu, punya angan-angan. Padahal kalau dia bersabar untuk tidak mewujudkan angan-angan itu,
maka dialah orang yang sampai kepada angan-angan yang terbaik. Karena angan-angan yang terbaik seorang adalah dia merasa cukup apapun kondisinya. Menderitanya manusia adalah gaya hidupnya melebihi kecukupan hidupnya. Gaya hidupnya melebihi kecukupan hidupnya. Harusnya dia cukup sekian, tapi karena gaya hidupnya lebih, maka dia rusak, sengsara, dia tidak tenang. Ini bulan apa? Mei. Bagi orang yang disebut dengan apa namanya, Apple fanboy, mereka akan menunggu bulan September. Setelah iPhone, sekarang iPhone berapa? Ada yang pakai iPhone? Nggak ada di sini ya. iPhone 15. Nah, nanti akan ada muncul iPhone 16. Paling beda bentuk bobanya aja, tambah sedikit-sedikit. Kemudian apakah beda kalau dia kirim WhatsApp misalnya dari iPhone yang terbaru dengan iPhone yang lama? Sama. Tapi kenapa? Gaya hidup. Bahkan tidak jarang kita dapatkan seorang rela menjual ginjalnya demi iPhone. Demi iPhone. Rela menjual ginjalnya. Subhanallah. Maka ini salah dalam memandang kehidupan. Seorang muslim, seorang muslimah tidak demikian. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, ini kita akan habis dari pasal ini. Nanti kita akan masuk pada pasal yang terakhir, insyaAllah di next pertemuan. Cara ketiga kata beliau, seorang qanaah sampai berhenti pada apa yang dia miliki, sehingga dia tidak membenci rezeki yang mendatanginya meskipun banyak, dan tidak mencari rezeki yang sulit meskipun sedikit. Jadi misalnya gini, ini tipe qanaah yang berikutnya, yang dianggap sebagai yang paling rendah menurut para ulama, yaitu dia mencari rezeki, dia udah sampai kepada, sebenarnya dia udah lewat pada kadar kecukupannya. Tapi kalau dihitung rezekinya, dia udah miliki rezeki tersebut. Oke? Dia udah miliki, hitungnya gini, dia sudah miliki angka misalnya dalam sebulan tersebut, hitunglah 100 juta. Padahal kebutuhan hidupnya 50 atau 30 juta sebulan misalnya. Nah, orang yang ketiga ini dia berhenti pada yang dia miliki, bukan berhenti pada yang dia cukup. Sementara yang kedua tadi kalau lebih dibuang, dalam artian diarahkan ke tempat yang lain. Misalnya di situ. Yang ini tidak, tetapi dia tahan. Nah, kemudian kata ulama, kata Syekh atau Al-Imam Al-Mawardi di sini, ini adalah tingkat ahli qanaah yang paling rendah. Kenapa demikian? Karena qanaahnya berpartisipasi antara suka dan takut. Dia suka untuk hidup cukup, tapi dia takut kalau nanti kurang gimana, makanya ambilnya lebih. Paham di situ ya? Kesukaannya, karena dia tidak membenci tambahan dan dari kecukupan ketika dia miliki. Ketakutannya adalah karena dia tidak mencari rezeki yang sulit dari kekurangan materi ketika sulit. Dia ancang-ancang di sini. Tercela atau tidak ini? Tercela atau tidak? Saya mintanya. Kelompok ketiga ini tercela atau tidak? Tercela atau tidak ini? Tidak, karena dia sudah disebut sebagai orang yang qanaah. Orang qanaah tidak tercela, walaupun levelnya bukan level utama. Ya. Tapi dia ada rasa kekhawatiran sehingga menjadikan nanti kalau saya cuma kadarnya cukup, nggak dilebihkan, nanti gimana. Paham ya ribetnya hidupnya itu? Gimana. Nah, paham ya maksudnya? Sengaja saya pakai bahasanya itu. Nanti kalau ternyata saya oke lah, hitungnya 30 juta hidup sebulan sama keluarga. Tapi kalau ada musibah nanti bagaimana? Nah, paham di sini? Nah, ini tidak tercela, tapi dia level qanaah yang paling rendah dari 3 level qanaah tersebut. Nah, kemudian umat Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang seorang macam ini, Zunnun berkata, salah seorang ulama bernama Zunnun berkata, barang siapa yang qanaahnya samin, maka semua kuah enak baginya. Maksudnya minyak samin. Ya. Barang siapa yang qanaahnya seperti minyak samin, maka semua makanannya atau kuah yang dia masak menjadi enak. Nah ini, walaupun sedikit, nggak neko-neko, maka
ini cukup. Karena dia, kenapa dikatakan sebagai samin? Karena dia, orang ini nggak mau rugi, walaupun satu yang dipakai enaknya semua. Maksudnya begitu dari ucapan Zunnun. Nah sekarang kita lihat ucapan dari seorang sahabat, Hasan bin Ali, meriwayatkan dari ayahnya, yaitu dari Ali radhiyallahu anhu, dari kakeknya, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis ini adalah hadis yang baik. Hadis ini adalah hadis yang baik. Kita lihat maknanya. Dunia ini berputar, benar. Apapun dari dunia yang bermanfaat bagimu akan mendatangimu, meskipun engkau lemah. Ini benar. Kalau sudah ditakdirkan, kalau itu lemah, pasti akan datang. Tidak harus yang manfaat, bahaya pun begitu. Apapun yang bahaya bagimu, tidak bisa engkau tolak dengan kekuatanmu. Ini benar. Barang siapa yang harapannya terhadap apa yang hilang putus, maka badannya istirahat. Saya ulangi, barang siapa yang harapannya terhadap sesuatu yang hilang itu putus, kita rubah kalimatnya, barang siapa yang putus harapan terhadap yang hilang, maka badannya istirahat. Barang siapa yang ridho terhadap apa yang direzekikan oleh Allah, maka matanya senang. Artinya ini hadis dhaif tapi maknanya benar. Maksudnya begini, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dari rezeki dapat kita, berapapun itu kita terima dengan ridho, senang hidup kita. Kemudian kita udah usaha, ternyata nggak dapat. Kemudian kita apa? Kita pun udahlah nggak dapat. Apa? Kenapa harus dipikirkan lagi? Kenapa harus diamati lagi? Kenapa harus direnungkan lagi? Udah nggak dapat. Di sini yang berlalu biarlah berlalu. Maka hidupnya pun akan istirahat. Karena dia tidak akan pernah menggapai sesuatu yang tidak bisa dia gapai. Makanya saya katakan, mengejar sesuatu kemustahilan adalah kepandiran. Kalimat pandir dulu sering kita baca di buku-buku sekolah, walaupun sekarang diganti dengan bahasa yang lebih kejam, bahlul, bego, dan sebagainya. Nah, umat Islam yang dirahmati oleh Allah, jadi dalam menyikapi sifat zuhud ini, walaupun hadis ini dhaif ya, ingin diajarkan kepada kita, Anda sesakit apapun, terbaring seperti apapun, tidak bisa bekerja, kalau itu bagian dari kebahagiaan yang akan mendatangi Anda, pasti akan sampai. Dan Anda punya benteng sekuat apapun, bodyguard sebanyak apapun, punya keahlian sehero apapun, kalau ternyata mudarat itu datang, pasti akan datang. Yang sudah dapat, terima dengan kesenangan dan syukuri. Yang tidak dapat, ridhoi ketentuan Allah dan yakin bahwa Allah tahu yang lebih penting bagi hidup kita. Abu Hazim Al-A'raj berkata, halaman 331. Kata beliau, dunia itu ada dua jenis. Dunia ada dua jenis. Jenis pertama, ia adalah milikku. Oke, jenis pertama milikku. Aku tidak akan bisa menyegerakannya sebelum waktunya, meskipun aku mencarinya dengan kekuatan langit dan bumi. Ini pertama. Jenis kedua, dia yang memilikiku, kebalikannya. Jenis kedua, dia adalah milik orang lain, bukan milikku. Itu tidak bisa aku peroleh pada masa lalu dan tidak akan aku peroleh pada masa yang akan datang. Paham di sini ya? Kalau udah ditentukan milik orang, gak bakalan dapat, cara halal maupun cara haram, apalagi cara haram. Kalau itu sudah menjadi milik kita, pasti jadi milik kita, tapi tetap juga nggak bisa kita percepat. Paham di sini? Ini pentingnya qanaat terhadap rezeki yang Allah berikan. Kata beliau, sesuatu yang menjadi milikku dilindungi dari orang lain. Kalau itu milikku, orang lain nggak bakalan dapat. Oke? Sebagaimana sesuatu yang jadi milik orang lain dilindungi dari diriku. Kalau itu dia yang berhak, gak bakalan saya yang berhak. Toh ngapain harus hasad? Ngapain harus ada ghibah di balik rezeki orang? Ngapain ada harus namimah ketika orang mendapatkan kelebihan? Kalau itu rezeki orang lain, gak bakalan mampir ke kita. Kalaupun mampir ke kita, itu cuma sebentar transit kemudian ke orang itu. Dan kalau itu rezeki kita, tidak akan pindah kepada orang lain. Allah tak pernah salah, Allah tak pernah keliru, Allah tak pernah ngantuk, Allah tak pernah alpa, Allah tidak pernah salah membedakan hambanya yang kembar. Masing-masing punya rezeki yang sama atau berbeda? Berbeda.
Maka punyamu nggak akan lari kepada yang lain, punya orang lain tidak akan lari kepada dirimu. Di jenis manakah, di jenis mana dari dua jenis itu aku akan habiskan umurku dan aku selesaikan nafasku? Kira-kira yang mana yang lebih tenang? Yang pertama saja kita pegang, nggak usah ngurusin yang punya orang. Begitu ya. Punya aku nggak bakalan diambil orang, nggak usah lagi urus punya orang, nggak mungkin sampai pada diri. Dua-duanya benar, tapi urus satu lebih gampang daripada mengurus dua. Baik. Kemudian Abu Tammam, dan ini penyair yang paling masyhur, beliau mengatakan, kata beliau, di sini sampaikan terjemah, kata beliau, janganlah engkau menyiksaku sebab waktu, karena akibatnya bukan untukku. Aku tidak bertanggung jawab terhadap waktu. Barang siapa yang gembalaan tekad dan kesungguhannya adalah taman angan-angan, maka dia akan kurus, dia akan terus kurus. Jika sultan dan hukum qanaah menguasai makhluk, maka sesuatu yang sedikit itu tidaklah sedikit. Janganlah engkau sedih terhadap rezeki, karena dia akan datang tanpa engkau utus kurir untuk menjemputnya. Gak akan. Ingat ya, ikhtiar kita jemput, kita lakukan. Tetapi rezeki yang datang, kadar yang datang itu gak butuh kurir, gak butuh wasilah, dia pasti akan datang. Dalam artian rezekinya bukan sebab rezekinya. Karena Rasulullah mengatakan begini, dipegang supaya hidup tenang dan supaya bisa menenangkan para suami. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih, "Law anna ahadakum yafirru min rizqihi kama yafirru min al-maut, la yudrikuhu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Perhatikan ini. Kata Nabi SAW, seandainya seorang di antara kalian lari dari rizkinya seperti dia lari dari kematian, maka rizkinya pasti akan sampai pada dirinya sebagaimana kematian pasti akan sampai pada dirinya. Mengelak seperti apapun pasti akan sampai. Rizki, dia tidak ada beda hukumnya dengan kematian, pasti sampai. Kalau itu rizki. Tapi kalau itu tidak rizki, gak bakalan sampai. Anda berusaha mengatakan, wahai uang 100 juta, saya loh yang berhak, ini loh muka saya kayak gini, tangan saya kayak gini. Kenalkan diri Anda pada uang 100 juta. Kalau nggak dapat, nggak bakalan dapat. Anda kenalkan diri Anda pada uang koin 500. Nanti jangan ketemu saya lagi ya. Ketemu juga. Kalau itu rezekinya. Nah, kadang kita belanja misalnya ke sebuah tempat belanja, inginnya dapatnya ya paling uang 2.000-an, 1.000-an, pasti dapatnya celengan ya dapat juga, dompetnya penuh dengan itu. Maksudnya adalah rezeki telah ditetapkan sebagaimana maut telah ditetapkan pasti, dan dia tidak akan bertukar antara maut orang lain, begitu juga dengan rezeki orang lain. Baik, salah satu ahli adab menyandungkan syair Ibnu Ar-Rumi. Saya baca syairnya. Kata beliau, jaro qalamul qada'i bima yakun, fasiyani taharruki was sukun, jununun minka an tas'a li rizkin, wa yurzaku fi masyawatihil janin. Allahu Akbar, indah sekali. Kata beliau, pada ketentuan Allah telah mengalir tentang apa yang akan terjadi, maka bergerak dan diam itu sama. Engkau gila, engkau berusaha untuk mendapatkan rezeki, padahal janin dalam kandungan pun diberi rezeki. Apakah dia bergerak ke sana kemari cari rezeki? Tidak. Apakah dia bisa menyuapi dirinya? Tidak. Lantas apakah dia bisa menelan nasi? Jawabannya tidak. Tapi apakah dia dapat rezeki? Jawabannya dapat. Kata beliau, bagaikan orang gila kesana kemari mencari dunia, padahal janin yang tidak kemana-mana dapat rezeki. Ini bukan menyuruh tidak ikhtiar ya, tapi mengajarkan kepada kita, udahlah jangan capek kali, jangan capek. Setelah itu juga sakit. Kalau itu bukan rezekimu, itu bisa jadi rezeki siapa? Dokter. Kalau bukan rezekimu, bisa jadi rezeki apa? Pemilik apotek. Setelah kerja keras dapat banyak sakit. Nikmati atau tidak?
Tidak, karena bukan rezeki. Rezeki kita ternyata obat atau suntikan atau bius atau infus. Nah, padahal sudah capek-capek pengennya fulus, dapatnya infus. Kemudian apa? Kami memohon kepada Allah. Ini penutup beliau di pasal ini. Nanti kita akan masuk pada pasal selanjutnya. Kami mohon kepada Allah dengan permintaan yang paling mulia dan harapan yang paling utama, agar Dia, yaitu Allah, berbuat baik kepada kami dengan taufik dan pemberiannya, menghindarkan kami dari menyukai apa yang Dia larang, karena menghindari akibat kekayaan dan syahwat membinasakan. Akibat dari kekayaan itu seringnya binasa. Syarik bin Abu Namar beriwayatkan dari Abu Jazar, dari pamannya, dari kakeknya, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Hadisnya adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Sebaik-baik umatku adalah orang yang paling tidak diberi, sehingga mereka tidak sombong, dan tidak pelit sehingga mereka tidak meminta-minta. Ini hadisnya dhaif. Mari kita tutup bab ini dengan ucapan dari seorang penyair yang masyhur, Abu Tammam At-Tai. Dia mengatakan yang artinya, aku mempunyai hari, seandainya dia berkorban untuk meminum obat penidur, kedua matanya tidak akan terpejam. Janganlah engkau mencari rezeki setelah berlimpahannya. Carilah rezeki yang membuatmu kenyang saja ketika engkau kekurangan. Seseorang yang menukar kesabaran akan melihat bahwa gantinya lebih rendah daripada kesabaran yang telah dia hilangkan. Maka kita hidup antara dua sifat saja. Syukur dengan apa yang sudah ada, bahkan ridha. Kemudian bersabar dengan apa yang tidak kita suka, bahkan harus ridha. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan seorang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena semua urusan orang beriman itu dari semua sisinya baik. In asabathu syarra'u syakar fakana khairan. Kalau dia mendapatkan kebaikan, kemudahan, kesenangan, dia bersyukur, dan itu baik bagi dia. Dan kalau dia wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan. Dan kalau dia mendapatkan hal yang tidak dia sukai, hal yang membuat dia lara, hal yang membuat dia terasa sempit hidupnya, dia bersabar, dan itu pun baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Kata Nabi, itu tidak dimiliki oleh orang lain, hanya dimiliki oleh orang beriman. Dan semoga itu adalah kita, dan semoga itu adalah keluarga kita. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.